Assalamualaikum, perkenalkan, namaku Dewi. Jangan tanya aku siapa, karena aku memang bukan siapa-siapa. Aku memperkenalkan diri karena aku akan share seluas-luasnya video ini. Itu sebabnya aku memperkenalkan diri. Kalau kalian yang nonton di status SW aku pasti udah kenal dong siapa aku. Ya enggak? Orang yang nyebelin. Yo, gue udah janji ya kemarin di SW bahwasanya gue akan jelasin pola yang sama antara seorang NPD dengan tikus-tikus kantor. Seru ya? Seru dong pastinya. Sini, aku jelasin dulu tentang pola seorang narcissistic personality disorder atau NPD dengan tikus-tikus kantor. Di manakah kesamaan mereka? Yuk, aku kasih tahu. Pola NPD itu ada 4 guys. Pertama, mereka melakukan love bombing. Lalu mereka melakukan devalue. Mereka melakukan discard. Lalu hovering. Kita jelasin satu-satu. Yang pertama ada love bombing. Gimana sih tikus-tikus kantor dulu gitu kan? Dia mencari mangsa atau korbannya dengan janji-janji manis guys. Mereka menjanjikan kesejahteraan. Mereka menjanjikan naiknya upah buruh karyawan. Mereka menjanjikan kesehatan yang dijamin. Mereka menjanjikan dengan surga-surga manis. Gak ada deh yang namanya ngejanjiin buruk tuh, gak ada. Pola love bombing itu pasti diidam-idamkan oleh semua supply ataupun calon korban. Tidak kecuali mereka yang memang miskin atau mereka yang kaya. Bahkan seorang narcissistic personality disorder atau tikus-tikus kantor, mereka di awal itu rela mengeluarkan segelontor uang pribadi mereka. Bukan karena beneran ikhlas loh, tapi karena bentuk transaksional. Mereka mengira dengan mereka mengeluarkan uang, maka mereka akan mendapatkan apa yang mereka mau. Transaksional mereka itu sama seperti halnya riba, bahkan lebih parah. Contohnya gini ya guys. Misal nih, mereka mengeluarkan uang 1 juta untuk korban, tapi di kemudian hari uang 1 juta ini akan kembali menjadi 10 kali lipat. Sama seperti yang dilakukan tikus-tikus kantor. Mereka mengeluarkan uang untuk menarik calon korban, walaupun itu pakai uang pribadi mereka sendiri, dengan berharap ketika mereka mendapatkan kekuasaan dan mendapatkan sebuah kursi di parlemen, mereka akan mendapatkan gaji yang berlipat-lipat. Bahkan mereka bisa makan hak rakyat di situ. Korupsinya nggak tanggung-tanggung guys. Mereka mengeluarkan 1 juta, bisa 1 triliun yang mereka dapat. Gila, licik gak sih? Licik banget. Itu love bombing. Mereka memuja-muja rakyat setinggi langit. Mereka mengatakan rakyat adalah nomor 1, yang lainnya 1000. Mereka mengatakan rakyat adalah tumpuanku, yang lain ngontrak. Mereka mengatakan rakyat adalah harapan perbaikan untuk sebuah negeri, berawal dari rakyat, padahal itu awal dari kehancuran. Mereka menjanjikan modal. Mereka menjanjikan dengan barang yang mewah guys, yang suatu saat akan dibayar dengan air mata. Itu fase love bombing. Lalu nanti ada fase devalue guys. Apa itu? Ketika mereka sudah mendapatkan apa yang
yang mereka mau nih, si tikus-tikus kantor ini nih. Mereka akan melakukan manipulasi atau devalue. Devalue itu apa sih? Devalue itu membuat si korban merasa direndahkan, merasa dia yang salah. Ketika si tikus kantor melakukan kesalahan, dia akan memanipulasi korban seolah korban yang bersalah. Suruh siapa lu dulu milik gue? Kan bukan salah gue lu milik gue. Itu cara mereka. Jadi mereka melimpahkan kesalahan yang mereka buat kepada korban, guys. Korban direndahkan. Makanya lu sekolah, biar lu tahu gimana caranya berpolitik. Makanya lu jadi orang pintar, biar gimana caranya lu gak bisa diinjek-injek. Dulu rakyat yang dipuja-puja, seketika itu pula dia direndahkan serendah-rendahnya. Lalu nanti ada masa discard atau pembuangan, guys. Ketika mereka sudah mendapatkan nih si tikus-tikus kantor ini, ketika mereka sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka akan membuang semua janji-janji manis mereka di awal. Mereka lupa dengan perkataan mereka, karena biasanya orang dengan NPD dan tikus-tikus kantor ini amnesia mendadak, guys. Mereka lupa dengan janji yang mereka katakan. Mereka lupa dengan perbuatan yang mereka lakukan. Kenapa? Ciri khas seorang NPD itu adalah dia tidak pernah yang namanya merasa bersalah. Jadi dia menganggap bahwasannya dia adalah orang yang tidak patut disalahkan. Gue korban dari dunia politik yang kejam. Contohnya ya banyak yang kayak gitu, ya gak sih? Banyak gak sih para koruptor yang dia masih tetap tersenyum di depan kamera wartawan, padahal dia udah banyak banget merugikan rakyat, merugikan negara. Dan itu bukan main-main, bukan uang 1.000-2.000, triliunan, guys. Yang kalau dibeliin garam itu mungkin berapa truk, jangankan garam, beras berapa itu, gila gak? Mereka gak pernah punya yang namanya rasa bersalah, rasa empati, apalagi mereka gak punya. Mereka menganggap bahwasannya apa yang mereka lakukan adalah benar. Itu kata mereka. Tapi ketika kita mengkritik bahwa itu sebuah kesalahan, mereka tidak akan terima. Mereka menganggap, oh itu hasil kerja keras gue, ya kerja keras korupsi. Gak akan terima mereka. Dan orang dengan narcissistic personality disorder itu, mereka itu licik. Mereka haus validasi. Mereka haus kekuasaan. Mereka minim sekali empati. Lalu di sini aku jelaskan tentang masa discard atau pembuangan udah ya. Lalu masuk masa hovering, guys. Hovering itu di mana si korban itu ditarik kembali, di love bombing kembali. Agar apa? Agar kembali memilih dia. Mereka tuh gak punya malu. Mereka udah jelas-jelas korupsi. Mereka udah jelas-jelas merugikan negara. Anggota keluarganya naik jadi parlemen. Anaknya, istrinya, padahal dia masih di penjara. Gila gak?
Sama gak sih polanya? Kalau dipikir-pikir sama loh. Ya gak? Orang dengan ketamakan dan kerakusan itu tidak akan pernah merasa puas walaupun dia telah menyakiti banyak orang dan merugikan banyak orang. Itu kenapa para korban NPD kebanyakan mereka yang berobat, bukan seorang NPD-nya. Karena kenapa? Mereka tuh gak pernah ngerasa kalau dirinya tuh salah. Bagi mereka, apa yang mereka lakukan ada benar. Kenapa? Karena memang cacat otak mereka. Percaya deh, tanya aja psikolog. Terkadang kita harus gila untuk menghadapi orang gila. Dalam artian apa? Kita harus tahu ilmunya untuk memahami bahwasanya dia itu gila dan kamu yang gak gila. Ketika kamu tahu cara pola dan mengedukasi diri bagaimana cara menghadapi orang NPD, setidaknya kalian itu punya self-aware, punya self-love. Agar apa? Agar kalian itu tidak menjadi korban terlalu dalam. Tapi terkadang nih, orang NPD itu manipulatif, playing victimnya keren banget, melebihi para pemain sinetron. Mereka melakukan smart campaign seolah-olah mereka itu korbannya. Contoh aja, mereka yang korupsi, yang disalahin orang lain. Banyak gak sih? Banyak. Mereka yang melakukan kesalahan tapi mereka melimpahkan kesalahan itu kepada orang lain. Banyak gak sih? Banyak. Alih-alih mereka bertanggung jawab untuk apa yang mereka lakukan, mereka malah kabur, guys. Kalau nggak kabur ke KPK ya ke luar negeri. Ketika topengnya sudah terbuka, ada nggak sih rasa malu? Mereka tersenyum. Ya, mereka tersenyum hanya untuk apa? Untuk menutupi rasa percaya diri dia yang ambruk. Aslinya mereka tuh rapuh. Mereka gak secerdas yang orang pikirkan. Kalau orang itu sudah teredukasi dan tahu cara main dia. Karena rata-rata orang NPD itu dengan pola pikir yang sama. Dan pola kehidupan mereka tuh berulang dan terus berulang seperti itu. Oke, 4 pola yang sama yang dilakukan orang NPD dan tikus-tikus kantor. Jadi kalau orang nih yang tahu dia itu seorang NPD dengan ciri-cirinya, ketika dia itu berpura-pura empati seolah-olah peduli, hey, ngaca, di rumah lo kagak ada kaca, lo tuh sama kayak mereka, si tikus-tikus kantor. Lu nginjek harga diri orang untuk lu naikin nama lo. Lu ngambil hak orang supaya kebutuhan lu tercukupi. Lu gak peduli penderitaan orang, yang penting lu bahagia. Gila. Orang yang gak tahu mereka NPD itu akan merasa, masa sih dia kan orang baik, gak pernah ngomong kasar. Tapi ketika orang yang tahu dan udah teredukasi, buka topengnya, buka. Tahuan. Aku belajar bagaimana mengenali pola NPD itu bukan 1 bulan, 2 bulan, guys. 2 tahun. Aku diam-diam mengamati pola kelakuan mereka karena aku tahu mana tipe narsistik yang memang covert
Dan mana tipe narsistik yang memang overt. Aku ikuti permainan mereka dulu, guys. Kalian pikir aku ini orang yang mudah kalian tipu? Jangan karena nganggap gue ini gak sekolah. Oh, gue memang gak sekolah, tapi follower gue tiba-tiba banyak dalam jangka waktu 3 bulan. Hebat gak sih? Ya sedikit sombong boleh kali ya. Gue memang gak berpendidikan, tapi percaya gak, banyak YouTuber yang sudah jutaan followersnya itu ngajak collab. Bahkan rumah sakit terbesar di Indonesia itu ngajakin gue collab, guys. Gue adalah orang yang pernah ketipu sekali oleh orang NPD dengan pola yang covert. Maka dari itu aku belajar tentang bagaimana pola NPD yang overt, bahkan malignan. Bagaimana cara mereka itu berdrama, bagaimana cara mereka itu memutarbalikkan fakta, bagaimana cara mereka itu ketika rage, bagaimana cara mereka ketika topengnya dibongkar dan panggungnya dirubuhkan. Paham, guys? Tahu. Dan itu memang kenyataan terjadi loh. Dan itu yang aku ngalamin sendiri, bukan orang lain, bukan dari pengalaman orang lain. Itu aku merasakan sendiri. Bagaimana rasanya dimanipulasi oleh seorang narcissistic personality disorder. Maka itu aku gencar edukasi, bukan untuk menghakimi, bukan. Aku belajar edukasi mengenai NPD agar tidak ada korban-korban lain. Karena itu bentuk empati yang tidak dimiliki oleh seorang NPD. Orang dengan empati itu gak akan tega ngelihat orang lain menderita. Beda halnya dengan orang NPD. Mereka gak peduli, mereka tutup mata. Aku melakukan ini bukan karena ingin ikut campur urusan orang lain, bukan. Aku melakukan ini semata-mata untuk mengedukasi orang-orang dekatku, teman-temanku, dan dengan jangkauan luas, sehingga mereka lebih berhati-hati ketika menghadapi seorang dengan kepribadian NPD. Karena korbannya itu gak main-main, guys. Mereka bisa merasakan nanti gejala PTSD, OCD, anxiety, bahkan depresi. Bayangin gak sih lu hidup di dunia yang bebas, tapi seolah-olah terkunci dan terisolasi. Hidup lu penuh ketakutan. Hidup lu ngerasa gak aman. Dan pola itu terus berulang. Sehingga korban ini nanti akan mengalami gejala gangguan di atas, seperti PTSD, OCD, anxiety, depresi. Mereka sulit tidur, selalu mimpi buruk. Mereka hilang nafsu makan.
Otak mereka tuh selalu mendidih setiap hari, memikirkan bagaimana caranya dia bertahan hidup untuk menjaga kewarasan. Aku sengaja bikin video dengan durasi 30 menit supaya ini mudah dipahami bagaimana pola dari seorang narcissistic personality disorder dan kesamaannya dengan tikus-tikus kantor atau para koruptor. Mereka haus validasi, haus kekuasaan, haus pengakuan. Dan jika keinginan mereka tidak tercapai, mereka akan melakukan segala cara agar terlihat bahwasannya mereka adalah orang yang berkuasa. Mereka melakukan kekuasaan mereka, melakukan tindakan ataupun ancaman karena mereka merasa mereka berkuasa dan bisa mengontrol rakyat dengan aturan-aturan yang mereka buat. Hei, rakyat gak segoblok itu ya. Rakyat tahu. Hanya saja rakyat tidak memiliki kemampuan bagaimana caranya untuk keluar. Karena masih ada keterikatan. Tapi, percaya nggak? Mungkin bagi sebagian NPD dosa itu dianggap biasa. Tapi kebanyakan dari mereka pasti terkena karma atau pembalasan langsung dari Allah sebelum di akhirat. Oh iya, aku mau kasih tahu ya, tikus-tikus kantor atau koruptor-koruptor itu pakai jasa dukun gak sih? Pakai guys. Mereka mendekati yang katanya bisa naikin jabatan, bisa memperbanyak suara, bisa mendukung dia untuk mendapatkan kekuasaan. Sama, rata-rata orang NPD itu pakai dukun guys. Dengan tujuan apa? Agar dia bisa mengontrol. Padahal aslinya tuh, aslinya nih, sihir mereka tuh gak mempan, gak ada apa-apanya kalau dihadapkan dengan orang-orang yang beriman, yang menyerahkan sepenuhnya urusannya itu kepada Allah. Rata-rata mereka tuh dicuci otak, dicuci otak pakai backlink guys, seolah-olah dia memiliki kekuatan di luar nalar manusia. Dia lupa ada Allah yang Maha Kuasa. Yang menciptakan dukun itu siapa? Dia manusia. Gak ada. Mereka itu memakai cara-cara seperti itu untuk apa? Untuk mendongkrak rasa percaya dirinya yang rapuh. Yang sebenarnya mereka tuh orang-orang yang gak pede, yang gak percaya diri, tapi ngerasa grandiose alias superior. Ngakunya mereka melebih-lebihkan prestasi mereka di halayak. Kalau bisa pakai toa masjid kali ya sebagai pengumuman gitu. Sedangkan orang yang asli memiliki prestasi, mereka gak akan koar-koar. Mereka buktikan.
Sekian dulu ya edukasinya. Nanti dilanjut. Masih banyak hal-hal menarik yang memang harus dibahas agar halayak ramai tahu dan berhati-hati. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.